tidak mengejar hati siapapun. Aku tidak sibuk mencari pengakuan. Jika aku hadir dalam hidup seseorang, itu karena aku memilih untuk ada di sana. Bukan karena aku meminta untuk diterima. Aku datang dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Sebab hati bukan sesuatu yang harus dikejar. Hati adalah sesuatu yang akan terbuka sendiri pada orang yang tepat. Pada akhirnya, aku tetap berjalan dengan tenang, karena yang layak akan menerima tanpa diminta. Orang yang pendiam justru sering dianggap lebih menarik dan lebih disukai. Pertama, ketenangan itu langka. Di dunia yang penuh keributan, orang yang tenang terlihat seperti tempat bernaung. Mereka memilih kata. Saat orang lain berbicara tanpa batas, mereka hanya bicara ketika memang diperlukan. Ketiga, orang pendiam memancarkan aura misteri. Ketika kamu tidak membuka semua tentang dirimu, orang lain justru penasaran. Keempat, pendiam adalah pengamat yang baik. Kelima, mereka jarang membuat masalah. Tidak drama, tidak ribut, tidak mencari perhatian. Pesan hari ini, manusia bisa merekayasa-rekayasa yang jahat kepadamu, tapi Tuhan relakan yang baik kepadamu. Ingat kisah Yusuf, sekalipun ia melewati tantangan berat, tidak lemah oleh tantangan itu. Lihat prosesnya Yusuf, mulai lubang ke penjara, sampai ke istana. Satu hal yang kalian pegang dalam hidup ini adalah tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Percaya dan berharaplah keadaan Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan manusia, dan jangan menyerah terhadap tantangan dan proses yang kau hadapi. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan lihatlah penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Dia akan mengangkat hidupmu pada waktunya, dan Tuhan akan menjadikannya indah pada waktunya dalam hidupmu. I love Jesus. Lu percaya nggak sama orang yang kesurupan? Percaya gimana? Ya, lu percaya nggak itu beneran kesurupan? Atau cuma acting doang? Ya, percaya gua mah. Gua sih nggak percaya. Kenapa? Gua seumur-umur belum pernah tuh kesurupan. KPR lu udah lunas? Belum. Cicilan mobil? Belum. Cicilan motor? Belum. Kenapa sih nanya-nanya? Katanya, orang bisa kesurupan itu karena pikirannya kosong. Kalau orang kaya lu ya nggak akan kesurupan. Orang banyak pikiran. Setan juga nggak tega mau gangguin lu. Kata setan, gak usah diganggu lah. Kasian hidupnya udah susah. Mau berteman silakan, aku bertiktok hanya hiburan. Level aku bukan sultan yang jadi kawan, aku utamakan di TikTok. Ada kawan, ada lawan, yang berduit dianggap sultan. Level kecil tidak diperdulikan, ada kepentingan diutamakan. Ku hadir untuk persahabatan, bukan gift yang jadi ukuran. Siapa saja aku berkawan, asalkan ikhlas pasti aku datang. Ingin berteman ya ayu, mau belagak kau pergi jauh. Aku tidak butuh orang jago, aku bangun sendiri bila jatuh. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang disumpah, yang beruang ditata. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang disumpah, yang beruang ditata. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang disumpah, yang beruang ditata. Yang mahu berteman silakan, aku bertiktok hanya hiburan. Level aku bukan sultan yang jadi kawan, aku utamakan di TikTok. Ada kawan, ada lawan, yang berduit dianggap sultan. Level kecil tidak dipedulikan, ada kepentingan diutamakan. Aku hadir untuk persahabatan, bukan gift yang jadi ukuran. Siapa saja aku berkawan, asalkan ikhlas pasti aku datang. Ingin berteman ya ayu, mahu belagak kau pergi jauh. Aku tidak butuh orang jago, aku bangun sendiri bila jatuh. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang di. Kalau batin benar-benar sudah damai, pasti bisa berdamai dengan siapa saja, bahkan dengan apa saja. Karena kedamaian batin itu bukan tentang dunia yang tenang, tapi tentang hati yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tidak menunggu orang lain minta maaf untuk memaafkan. Ia tidak menunggu situasi berubah untuk merasa tenang. Batin yang damai tidak mudah bereaksi, karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika batin tenang, ego tak lagi mengendalikan.
kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak mudah tersinggung, dan tidak buru-buru menilai orang lain. Bahkan pada hal-hal kecil yang dulu membuat kita marah atau gelisah, sekarang terasa ringan, seperti daun kering yang tertiup angin. Tidak perlu dilawan, cukup dilewati. Batin yang damai mampu melihat dunia dengan mata yang baru. Ia tidak melihat musuh, tapi melihat manusia-manusia yang sedang berproses, sedang belajar, seperti dirinya juga. Bahkan pada rasa sakit pun, batin yang damai bisa berkata, "Terima kasih, karena kau mengajarkan aku untuk lebih mengenal diriku sendiri." Jadi kalau kita ingin hidup rukun, bukan dunia yang perlu kita ubah, tapi cara kita meresapi dunia. Sebab saat hati sudah damai, tak ada yang perlu diperangi. Tidak orang, tidak keadaan, bahkan tidak masa lalu. Yang ada hanya penerimaan, pengertian, dan cinta. Itulah kekuatan sejati dari kedamaian batin. Setiap pagi ku mulai langkah baru, meski berat ku akan tetap maju. Keringat jatuh, badan pun lelah, tapi ku yakin ini bukan masalah. Sempat disibir katanya mimpi doang, dibilang usahaku cuma angan-angan, tapi aku yakin Tuhan Maha Tahu siapa yang yang manis bermadu, mengukir janji, sumpah siapa yang telah terucap dulu, sehidup semati, lenyaplah sudah janji-janji itu, hilang terbawa di angin lalu. Seribu kebaikan tak akan membuatmu terlihat seperti malaikat, tapi satu kesalahan saja cukup membuat orang menilaimu seperti iblis. Begitulah manusia, mudah lupa pada terang, namun cepat menghakimi saat melihat gelap. Aku tidak bergerak cepat, dan aku tidak perlu terlihat tergesa. Setiap langkah yang kuambil selalu punya alasan, punya arah, dan punya perhitungan. Aku lebih memilih lambat tapi tepat, daripada cepat lalu tersesat. Karena dalam hidup, yang penting bukan seberapa cepat kamu maju, tapi seberapa kuat fondasi yang kamu bangun di setiap langkah yang kamu pilih. Sebab langkah yang diperhitungkan selalu membawa lebih jauh daripada langkah yang tergesa. Pernahkah kamu berpikir kenapa orang bijak sering berkata, hiduplah seperti serigala? Serigala tidak makan bangkai, dan mereka tidak pernah tampil di sirkus bukan karena tidak bisa, tapi karena kebebasan mereka tidak bisa dikendalikan siapapun. Tidak kawin dengan ibu atau saudaranya, dan setia pada satu pasangan seumur hidup. Lebih jauh lagi, serigala adalah anak yang berbakti. Mereka satu-satunya hewan yang tetap merawat orang tua saat tua dan tak mampu berburu. Dari serigala kita belajar banyak tentang kesetiaan, kehormatan, kebebasan, dan rasa hormat kepada keluarga. Cuma Tuhan Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Setuju? Seberapapun hancurnya hidupmu, selalu ingat ini. Sumbu yang hampir padam, Tuhan gak pernah. Sumbu yang sudah hampir pudar nyalanya, Tuhan gak pernah padamkan. Gak pernah. Hidup yang sudah tidak berdaya, Tuhan gak akan relakan. Tuhan rindu akan bangkitkan kita. Itu loh Tuhan kita. Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberi kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi bukan menerima, karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.